Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qaidina wa zaimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanil yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'dal qaul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ulama unal fudula wa julasanul qurama wonten ngarsa para alim, para kiai, para sepuh, para bini sepuh ingkang dahat kinurmatan. Pertama, monggo kita sedaya tansah nglahiraken rasa syukur kita dumateng Allah kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi sampai hari ini kula panjenengan sedaya tansah pinaringan nikmat nggih menika nikmat yang paling utama. Nikmat tetap iman, tetap Islam, sehat secara jasmani, sehat secara rohani, bisa melaksanakan puasa pada hari yang kedua. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amalan sholihan makbulan ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh tabi'in dan umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua menjadi umatnya di dunia ini dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan insyaallah pikantuk syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang dahat kinurmatan, mari wonten ing mriku kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca kalimat basmalah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan membahas kurikulum di Ramadan sehingga kula panjenengan keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin. Yang pertama, sebagai sebuah pengantar bahwa kurikulum itu adalah suatu manhaj at-thoriq al-wadhih, jalan yang terang yang harus kita tempuh di dalam kehidupan ini. Maka sebagai pendasarannya bahwa kurikulum bulan Ramadan ini adalah seperangkat sistem budaya untuk menjadi pembelajaran kita di bulan Ramadan ini dengan pendekatan, strategi, metode, teknis untuk meraih tujuan. Goal dari Ramadan itu sendiri adalah takwa. Maka sekali lagi pembelajaran itu sendiri adalah bermakna a change of behavior. Ada sebuah perubahan tingkah laku. Maka dikatakan at-tarbiyah numul aqli wal jismi war ruh. Ini yang terpenting di dalam kehidupan kita, selalu belajar bahwa ada kesadaran untuk meningkatkan litanmiyah al-aqli. Sekali lagi, ini adalah perangkat yang diberikan oleh Allah bagaimana manusia itu menjadi manusia ketika dia mengoptimalkan bahkan memaksimalkan akalnya. Kita dibedakan dengan makhluk yang lain karena kita diberi akal. Numul aqli. Sehingga kita mendapatkan ilmu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak sadar menjadi sadar. Sekali lagi, maka hidayah itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Hidayah yang pertama yang kita peroleh adalah hidayatul ilmi, pengetahuan, kesadaran. Maka itu akan menjadikan kita punya pemahaman yang utuh, pemahaman yang integral tentang Islam itu sendiri sebagai ad-din, nidhamul hayah. Islam menjadi tatanan, aturan, tuntunan hidup kita. Nidhamul hayah al-muassasa 'alal Qur'an was sunnah, yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi, maka majelis ilmu ini harus kita datangi karena ini adalah riyadun min riyadil jannah, rawdatun min riyadil jannah.
Ini taman-taman surga yang disediakan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang menang di dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi itu numul aqli wal jismi, fisik kita menjadi yang sehat. Ya, sehat itu artinya ya makanannya dari hal yang halal. Maka kalau panjenengan biasanya di dalam doa pagi kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang menjadi dasar ilmu sekali lagi, kita meminta kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Apa indikasi ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat menika menghantarkan kula panjenengan untuk meraih rezeki yang halal. Jadi kita tahu mana yang halal, mana yang haram sesuai dengan aturan dan syariat Allah. Ilmu yang benar, rezeki yang halal mengantarkan kita kepada wa amalan mutaqabbala. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi nanti itu semua mengantarkan kula panjenengan beramal itu diterima oleh Allah. Maka konsekuensinya di dalam kehidupan kula panjenengan, sebelum kita melaksanakan sebuah amal itu ada dua syarat terlaksananya sebuah amal. Inggih menika al-ilmu itu sendiri. Perangkatnya adalah perangkat ilmu. Kemudian ada azam yang kuat. Itu syarat terlaksananya sebuah amal. Tetapi sekali lagi amal itu tidak akan bisa diterima oleh Allah. Dua lagi syaratnya, yaitu apa? An-niyat al-ikhlas. Memurnikan seluruh penghambaan kita, memurnikan seluruh ibadah kita hanya libtigha'i mardhatillah. Artinya apa indikasinya? Ketika kita beramal di hadapan orang banyak dan ketika kita beramal sendirian, itu justru indikasinya lebih intens dan lebih khusyuk ketika kula panjenengan sendirian. Itu indikasinya. Dan yang kedua, ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua indikasi yang kula panjenengan bila amal kula panjenengan bisa diterima oleh Allah, ada dua itu. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini muncul dua term. Ada ahlus sunnah wa ahlul bid'ah. Ahlus sunnah yastadilluna bil adillah as-sahihah wa ya'taqidunaha. Orang-orang yang menganggap dirinya ahlus sunnah itu mengikat diri dengan ilmu, mencari dalil sebagai landasan dari seluruh amalnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika sudah mendapatkan dalil itu, wa ya'taqiduna, dia mengikat diri dengan dalil itu sebagai dasar dari apa yang menjadi amaliyah. Maka sekali lagi, majelis ilmu itu menjadi penting karena itu menjadi dasar dari seluruh kehidupan ini. Berbeda dengan wa ahlul bid'ah, ya'taqiduna wa yastadilluna bil adillah as-sahihah. Mereka meyakini apa yang dilakukan itu benar, tetapi dia tidak mendasarkan pada dalil yang benar. Dia hanya mencari dalil pembenar atas apa yang mereka lakukan. Maka monggo di Ramadan ini kula panjenengan, yang pertama kemarin sudah masuk di bulan hari tanggal pertama kula panjenengan biasanya berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ya Allah, ahillahu mugi panjenengan nglebetke hu ing bulan Ramadan alaina dumateng kita sedaya. Itu ada sebuah kewajiban. Tetapi sekali lagi menawi engkang ngresake Allah memasukkan kula panjenengan di dalam Ramadan itu dengan sekian kewajiban yang dibebankan kepada kula panjenengan, tapi bil yumni, dengan rasa nyaman, dengan energi positif.
Wal iman, sekali lagi nanti dasarnya adalah iman. Keyakinan yang utuh, kemantapan hati yang utuh di dalam hati kita. Tasdikun bil qalbi, yakin kalau panjenengan semua ini diberi kebaikan-kebaikan. Itu yang perlu kita tekankan, bahwa puasa ini membawa kebaikan-kebaikan dumateng kula panjenengan. Wa iqrarun bil lisan, nggih ya Allah. Sami'na wa ata'na. Selesai. Sikap mental orang beriman semacam itu. Sami'na wa ata'na. Kemudian ya sudah, menawi sudah yakin, kemudian sami'na wa ata'na, dibuktikan dengan amaliyah yaumiyah. Kados bini mengatakan, kula panjenengan sebelum sholat subuh berjamaah sampun sahur, kemudian segera ke masjid, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur kula panjenengan tansah nyuwun dumateng Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu apa maknanya? Kula panjenengan nyuwun dumateng Allah, ya Allah, mugi panjenengan nutupi. Ghafaran itu makna nutupi kesalahan-kesalahan ingkang kula panjenengan sampun lampahi. Astagfirullah itu meminta ampun, ditutup. Tetapi sekali lagi, karena baru ditutup, mungkin suatu saat bisa dibuka oleh Allah. Contoh para pejabat, mungkin dia melakukan kesalahan, belum dibuka oleh Allah karena baru ditutup. Suatu saat dia diingatkan, mungkin karena orang baik, dibuka kesalahannya itu agar segera dia bertaubat. Tetapi kalau kula panjenengan nyuwun dumateng Allah di bulan-bulan Ramadan mulai awal mangke, ada doa yang Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, panjenengan niku remen dumateng menghapus seluruh kesalahan. Afwun niku berarti kesalahan itu dihapus dari list di dalam kehidupan kula panjenengan. Tuhibbul afwa. Panjenengan remen dumateng tiang-tiang ingkang nyuwun dumateng panjenengan, kemudian dihapus. Wassalamah wal Islam, kemudian diberi fisik yang sehat. Fisik yang sehat untuk melaksanakan puasa ini, wal Islam, dan tetap dalam pemahaman Islam yang utuh sebagai nidhamul hayat, aturan hidup kita. Maka sekali lagi, Rabbi wa Rabbukallah, zat yang mengatur kehidupan kula panjenengan sedaya niku namung Allah. Jenengan tidak pernah berpikir bagaimana jantung ini berfungsi terus-menerus, berdetak terus-menerus. Organ-organ tubuh kula panjenengan berfungsi sedemikian rupa. Kula panjenengan tidak pernah mengontrol. Nanging Allah yang memberi kehidupan dumateng kula panjenengan itu yang mengontrol. Maka kula panjenengan nyuwun dumateng Allah, Rabbi wa Rabbuka, ya Allah, panjenengan ingkang ngatur sedaya alam menika, termasuk diri kula panjenengan. Mugi-mugi panjenengan maring yang terbaik di dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi, Syahrul Rajab kalau wingi sampun kula panjenengan lampi menika syahrun lizzar'i. Bulan untuk menanam bibit sebelum kula panjenengan masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Kemudian wa syahru Sya'ban syahrun lisyaq. Di bulan Sya'ban kemarin kula panjenengan menyirami agar bibit-bibit kebaikan ingkang kula panjenengan sampun tanam itu menjadi subur ngrembaka. Maka disinilah di bulan Ramadan ini kula panjenengan syahrunil khas. Kula panjenengan memanen kebaikan-kebaikan ingkang kula panjenengan sampun tanam. Sekali lagi, Ramadan niku secara harfiah inggih menika dari kata Ramadha yarmidu Ramadan Ramadhana. Niku artinya membakar. Membakar. Bizadatil alif wan nun lil mubalaghah. Ditambah kata itu dengan alif nun itu untuk membakar yang luar biasa. Sistem yang diberikan oleh Allah dumateng kula panjenengan itu memang semacam itu. Kula panjenengan saged
memahami itu ketika kula panjenengan bahwa sumber yang diberikan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan manusia di dalam kehidupannya berasal dari tumbuhan. Niku proses yang dilakukan tumbuhan itu adalah proses pembakaran zat-zat. Setelah dibakar kemudian dimasak menjadikan buah-buahan, menjadi sayur-sayuran. Itu semuanya dibakar dulu oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian menghasilkan sesuatu yang berguna di dalam kehidupan manusia. Jenengan menawi saged memahami itu, bagaimana unsur-unsur yang sama, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dengan proses dari sumber energi matahari yang sama, tetapi menghasilkan buah yang berbeda. Ada buah jambu yang rasanya seperti itu, ada buah durian yang rasanya seperti itu. Jenengan tidak pernah mikir piye carane tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah durian yang luar biasa. Maka sekali lagi itu kula panjenengan bisa mengambil hikmah dari itu semua dengan cara apa? Menutup mata kita. Menutup mata kita, membuka ruhiyah ya, batin kita untuk memahami itu semua sebagai kekuasaan Allah. Dan itu menjadi pembelajaran kula panjenengan di Ramadan ini. Ada dua hal yang bisa dibakar untuk diri kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dosa dan kesalahan kita di masa lalu kita. Itu dibakar di bulan Ramadan ini sehingga dosa dan kesalahan kula panjenengan habis. Itu makna Ramadan. Yang kedua, ada dimensi kula panjenengan ini di sini itu 3 dimensi. Adalah dimensi kebaikan. Satu sisi dimensi masa, dimensi ruang dan dimensi waktu. Yang itu semua dalam sebuah sistem adalah sistem energi. Jadi kula panjenengan di sini ini membakar masa kita, diri kita, membakar ruang ini, membakar tempat ini, dibakar untuk menjadi energi, tenaga yang itu menjadi nanti bekal kula panjenengan sowan dumateng. Jadi ini kula panjenengan mengumpulkan energi yang luar biasa, terutama energi positif. Sehingga kula panjenengan binjing menawi sowan dumateng Allah di dalam keadaan yang punya energi yang luar biasa full. Ketika kula panjenengan memahami engkang kula panjenengan waos di dalam salat ihdinas siratal mustaqim, itu engkang pertama kula sampai hidayatul ilmi, kemudian hidayatul taufik. Tidak semua orang yang diberikan ilmu bisa diberikan kesadaran utuh untuk menjalankan ilmu. Contoh, mungkin ada orang yang dekat dengan masjid ini, dia tahu bahwa orang sholat qobliyah subuh di masjid khairum minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk sebentar di dalam masjid untuk menunggu waktu syuruk. Kata Rasulullah SAW, pahalanya seperti umroh dan haji. Mungkin orang berpikir, bagaimana mungkin orang hanya sholat qobliyah subuh, kemudian dilanjutkan sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan duduk zikir pagi, membaca Al-Quran, berdoa dan istighfar dan seterusnya sampai waktu surut. Sementara orang yang haji itu saja jam tahun menunggunya itu sekian tahun, bagaimana itu mungkin nilainya seperti itu. Tapi sekali lagi ditekankan oleh Rasulullah, taman sempurna nilainya dengan haji dan maka ini kurikulum yang kula panjenengan harus lampahi. Setelah sahur jangan sampai kita tertidur, karena biasanya nak sampun rodok wetenge rodok
meneh sahure rada tanduk niku biasanya mulai geleng kepala kanan kiri. Itu harusnya segera ke masjid untuk menyambut istighfar kita dengan ampunan Allah. Karena sekali lagi diingatkan, kalau kula panjenengan habis sahur kemudian tertidur itu mungkin malah tidak menjadikan puasa kita itu sehat, tetapi justru itu menjadi sumber penyakit, biasanya asam lambung dan seterusnya. Maka sekali lagi monggo kula panjenengan dibakar di Ramadan ini. Yang pertama adalah membakar salah dan dosa kita, yang kedua membakar kebaikan kita untuk menjadi energi kita dengan menjemput rahmat Allah. Karena sekali lagi diceritakan dalam sebuah hadis, menawi kula panjenengan sampun sowan dumateng Allah benjing wonten ing akhirat, itu ada sebuah jalan yang harus kita tempuh sebelum kula panjenengan mlebu di surganya Allah menika Shiratal Mustaqim. Orang berbeda di dalam melewati Shiratal Mustaqim itu. Ya. Maka ketika nanti Rasulullah SAW sowan wonten ngarsanipun Allah dan sujud untuk agar segera dilakukan penilaian terhadap umat manusia ini. Ya Rabb, umat ini sudah kelelahan, sudah capek di alam mahsyar itu. Kemudian sudah digaris orang-orang yang ahlul yamin itu di sebelah kanan dan orang-orang yang orang celaka itu sudah sebelah kiri. Tetapi sekali lagi itu belum selesai, karena kula panjenengan harus melewati Shiratal Mustaqim. Apa bekalnya? Kalau mungkin hari ini bisa beli tiket atau beli apapun. Bekalnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Bekal takwa ini Bu, amaliyah kula panjenengan yang sudah dibakar menjadi energi. Jadi diceritakan dalam hadis menika, maka orang-orang itu berbeda. Jadi ketika sujud itu saja orang tidak semuanya bisa sujud di hadapan Allah nalika semata. Khasyiatan absaruhum tarhaqum dillah. Mereka tertunduk malu, absaruhum, mata-mata mereka, penglihatan mereka ditutupi oleh kehinaan. Wa qad kanu yad'auna ila sujudi wa hum salimun. Mengapa? Karena ketika mereka masih hidup di dunia, mereka diundang untuk sujud kepada Allah, mereka dalam keadaan sehat, tetapi mereka tidak pernah mau sujud di hadapan Allah. Wa hum salimun, mereka sehat, tetapi mereka tidak mau sujud, tidak mau rukuk di hadapan Allah. Itu dikunci oleh Allah. Kakinya mboten saged rukuk, mboten saged sujud. Itulah nanti yang membedakan mana orang-orang yang biasa sujud. Maka kurikulum kula panjenengan banyaklah sujud. Nalikanipun kula panjenengan tesih waras seger, kita tundukkan, itu yang terendah dalam hidup. Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Biarkan mereka orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka tidak mau rukuk, mereka tidak mau sujud. Hari ini sayalah yang akan menyelesaikan semua urusan. Maka orang-orang yang punya energi cukup itu melewati Shiratal Mustaqim secepat cahaya. Wis. Dan berbeda-beda sesuai bekalnya. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dan seterusnya. Monggo niki kula panjenengan di Ramadan menika diparing kesempatan untuk mengumpulkan energi yang luar biasa sehingga kula panjenengan bisa melewati Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat. Maka sekali lagi diingatkan, rahima anfun, rahima anfun, rahima anfun. Growong irunge atau diartikan celakalah. Celaka. Man adraka Ramadan falam yukfarlah. Sing sinten kemawon menemui bulan Ramadan, tetapi ketika dia keluar dari man falam yukfarlah, ora diampuni dosa-dosanya. Sekali lagi, monggo wabil ashari hum yastaghfirun, banyak istighfar.
agar kula panjenengan sedaya diampuni. Maka kurikulumnya ya di siang hari kula panjenengan nglampahi siam. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang terpenting. Sing sinten kemawon nglampahi siam di bulan Ramadan imanan, dasarnya yakin. Ini yang menjadi dasar dari nopo ingkang kula panjenengan di dalam ibadah. Yakin sami'na wa ata'na. Inilah kualitas yang tertinggi yang dilakukan oleh para sahabat. Kula panjenengan saged belajar dari keteguhan iman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Ketika rasionalitasnya ditantang oleh orang kafir dengan peristiwa Isra Mi'raj yang saat itu secara rasional tidak masuk akal. Bagaimana mungkin di saat itu teknologi belum secanggih sekarang Nabi Muhammad SAW bisa menempuh jarak yang sekian kilometer, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu secara rasionalitas sudah tidak masuk akal. Tetapi sekali lagi pendekatannya adalah pendekatan iman. Pembesar-pembesar Quraisy datang kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, hari ini temanmu Nabi Muhammad SAW mengatakan dia melakukan Isra Mi'raj. Tapi itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia menempuh perjalanan sekian ratus kilometer dan bagaimana dia bisa menembus angkasa? Apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Sami'na wa ata'na. Aku percaya apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Bahkan ketika lebih tidak masuk akal dari itu, saya percaya. Itulah pendekatan iman. Maka sekali lagi iman itu menjadi penting ketika kula panjenengan dihadapkan hal-hal yang semacam itu. Sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Sami'na wa asaina wa usyriku fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bisa ma ya'muru. Mereka lebih berpikir secara materi. Bagaimana materi ini bisa melewati ruang dan waktu dengan kecepatan sekian. Wa usyriku fi qulubihimul ijla. Dipenuhi dalam hatinya hanya berpikir secara materi. Tidak bisa berpikir bagaimana qudrat dan iradat Allah. Maka sekali lagi mungkin kula panjenengan saged belajar dari itu bahwa mudah bagi Allah. Mungkin hari ini kula panjenengan punya permasalahan yang luar biasa tentang masalah keluarga, entah masalah ekonomi, entah masalah keilmuan dan seterusnya. Monggo. Inilah waktu-waktu mustajab kula panjenengan nyuwun dumateng Allah agar diberikan kemudahan untuk diberikan solusi yang terbaik di dalam hidup ini. Maka sekali lagi as-saumu poso niku nggih menika luhutan al-imsak, menahan diri, mengontrol diri agar diri ini niku berperilaku berubah sesuai nopo ingkang diberikan tuntunan oleh Allah. Dirubah ini. Mindset berpikir kita dirubah bahwa yang mengatur kehidupan kula panjenengan sedaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mindset berpikir kita sudah berubah semacam itu, ya sudah. Selain apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita ikuti. Itu mindset yang harus kita. Maka mengontrol diri, menahan diri. Tetapi sekali lagi pengontrolan diri ini harus bernilai ta'abbud. Al-imsak biniyati ta'abbud anil akli wasyurbi wa ghisyani nisa wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Menahan diri, mengontrol diri dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah. Artinya kula panjenengan harus memahami apa sih yang menjadi takrif puasa, apa sih yang menjadi dalil yang harus mengharuskan kita puasa, wa kaifiyatu, bagaimana tata cara berpuasa, wa hukmuhu, dan bagaimana hukum berpuasa, wa hikmatu, dan apa sih nilai-nilai yang tersirat di dalam puasa. Ada orang
yang mungkin tidak ada udzur syar'i, baik itu sakit atau dia tidak musafir dengan masyaqqah wal masafah, dia tidak terlalu berat, kemudian jaraknya tidak sampai dia menjadi musafir, tetapi dia berbuka puasa, maka diancam siapa saja yang di bulan Ramadan dia tidak ada udzur syar'i marid atau musafir atau perempuan haid, dia membatalkan puasanya. Allah tidak butuh dia puasa sampai 1 tahun. Kula panjenengan persani hari ini anak-anak muda kula panjenengan itu mungkin di rumah bersahur, tapi mungkin setelah keluar dari rumah banyak anak-anak kula panjenengan yang tidak melakukan puasa. Dan sekali lagi yang berat lagi adalah puasa dengan HP ini. Ini yang berat. Bagaimana kalau mungkin engkang sepuh-sepuh mungkin bisa mengendalikan diri ini. Tapi anak-anak muda kita, murid-murid kita, santri-santri kita dengan gadget ini dia mungkin tidak bisa mengendalikan diri. Ibarat generasi sekarang itu dikatakan generasi stroberi. Banyak informasi yang masuk kepada dia seperti sebuah arsip yang semuanya masuk ke dalam dia. Kemudian dia tidak bisa melakukan seleksi mana informasi yang baik untuk dia, mana informasi yang tidak baik untuk dia. Dia pakai semuanya sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya dengan. Maka ini kewajiban kula panjenengan mengingatkan anak putu kula panjenengan sedaya agar lebih bijak menggunakan, terutama di bulan puasa ini. Monggo dikurangi sekarang bulan-bulan sebelum Ramadan ini banyak WA, banyak datanya WhatsApp, tapi sekarang diganti WA-nya adalah wawasan Al-Qur'an. Jadi kurikulum yang engkang kula panjenengan lambe, yang pertama nggih menika siam di siang harinya dengan cara sekali lagi diniatkan itu ibadah. Walaupun nanti secara hikmah mungkin lebih menyehatkan, mungkin itu adalah proses pemakanan sel-sel tua kita sehingga setelah puasa kita menjadi lebih muda dan senang. Tapi sekali lagi itu adalah hikmah, tidak menjadi tujuan utama kita. Karena puasa kula panjenengan kalau bernilai ibadah adalah tunduk dan taat kepada Allah. Kemudian kula panjenengan dimuliakan lagi dengan di malam harinya kula panjenengan saged qiyamul lail, salat tarawih, membaca Al-Qur'an, berdialog dengan Al-Qur'an. Yang terakhir monggo kula panjenengan di bulan Ramadan kurikulumnya didekatkan dengan Al-Qur'an. Mungkin ada yang target 1 bulan ini minimal khatam 1 kali. Wa kaifa nahnu bil Qur'an. Pripun sikap kita dengan Quran, itu satu-satunya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wa nahnu bil Qur'an laisa bil timasil barakah faqat. Tidak cukup hanya ngalap berkahnya saja. Quran hanya dibaca ketika ada acara seremonial, dibaca di pernikahan, di acara-acara kenegaraan, di acara-acara yang lain. Walakin bitadabburi wa tafahumi ma'ani. Yang terpenting adalah memahami dengan benar, memahami konsep-konsep yang ditawarkan oleh Al-Qur'an. Wa tafahumi ma'ani. Monggo mumpung masih ada kesempatan, Bapak Ibu engkang dereng saged maos Quran, monggo dibuat halaqah kelompok untuk membaca Quran. Karena sekali lagi baca Quran sendiri itu ibadah yang paling mudah. Menawi kula panjenengan salat ini harus khusyuk, tapi ketika kula panjenengan membaca Quran itu langsung dapat poin, dapat nilai. Mangqara harfan min kitabillah falahu ajrun. Sinten kemawon ingkang purun maos Quran falahu ajrun, dia langsung dapat pahala. Wal ajru bi asyri amsalihha, dan pahala itu dilipatkan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif lam mim itu 3 huruf. 3 huruf menawi kula panjenengan maos itu mendapatkan 30 kebaikan. Tuh, monggo. Tetapi setelah itu wa tahwimani wa tahqiqi fil a'mali dunya wal akhirah. Jadi nanti tingkatannya membaca. Setelah kita membaca, memahaminya,
setelah kita memahaminya, kalau bisa menghafalkannya. Kalau mboten saged nggih, minimal surat-surat pendek ingkang saged kula panjenengan lampahi dalam salat. Setelah menghafalkannya, wa tahqiqi fil a'mali dunya wal akhirah. Merealisasikannya di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Itulah kurikulum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan lebih intens. Malaikat Jibril lebih sering turun untuk belajar dan memberikan pembelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, itulah mukjizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, agar umatnya selalu dekat dengan Al-Quran, agar kehidupannya dituntun oleh Al-Quran. Jadi ini nggih ingkang saged kalau aturaken, mugi-mugi kula panjenengan dimudahkan untuk semuanya di dalam pelaksanaan puasa, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan fisik untuk melakukan qiyamul lail, diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran dengan membaca, mengamalkannya dalam kehidupan ini, sehingga kula panjenengan termasuk di dalam ahlus sunnah wau. Nggih menika golongan yang insyaallah selamat di dunia ini dan selamat di akhirat dengan bersama-sama melewati siratal mustaqim secepat kilat cahaya. Tidak seperti yang digambarkan, diilustrasikan oleh Allah. Orang-orang yang di akhirat itu tidak bisa rukuk dan tidak bisa sujud. Seperti nak kula panjenengan hari ini diberikan pembelajaran oleh Allah, tiang-tiang engkang terkena darah tinggi stroke itu untuk rukuk dan sujud saja sakitnya luar. Jadi kula panjenengan iki dipirsani orang-orang ahlul yamin wa ahlus shimal itu dari itu. Kemampuan kula panjenengan rukuk dan sujud di hadapan Allah ketika di yaumul mahsyar. Katen nggih, cukup nggih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Sugeng enjing, sugeng kondur, mugi-mugi wilujeng ngantos dalemipun piyambak. Menawi wonten kleresan menika saking Allah, mugi-mugi kula panjenengan diberi kemudahan untuk melaksanakan seluruh kebenaran-kebenaran itu. Menawi wonten kelepatan, muga-muga Allah paring pangapura dumateng kula panjenengan sedaya, lan menawi wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Monggo kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.